Gini, kalau dari kami ya, dari teman-teman seangkatan itu, kita sudah bersepakat ya. Jadi itu apa namanya? Kalau kita anggapnya sebagai guyonan saja sebenarnya itu Iya. ya. Karena apabila dibuktikan sampai ke apapun juga seandainya buktikan secara forensik pun kita itu juga berani juga gitu kan. Kemudian yang kedua, teman-teman ini kan yang masih ada dari 88 itu sekarang ini tersisa 67 ya. Sisanya sudah pada meninggal. Dan itu 67 orang itu masih pada pegang ijazah juga. Jadi kalau misalnya dibuktikan bahwa kita ada kesamaan, ya. Kalau di dalam teman-teman yang ada di Jogja dan sekitarnya, itu pernah juga waktu Pak Jokowi ke Jogja, kemudian mereka juga menunjukkan ijazahnya semua, gitu. Dan itu memang nggak berbeda lah, sama persis gitu. Ya barangkali orang yang meragukan itu adalah foto ya, fotonya Pak Jokowi. Kenapa dulu pakai kacamata, sekarang malah enggak, gitu kan? Itu salah satunya itu yang menjadi persoalan. Nah kalau persoalan foto, ya, ini kan sudah 40 tahun dan gitu. Orang pasti berubah gitu. Nah kalau dilihat misalnya foto saya waktu masih muda ya tidak seperti ini saya juga, gitu. Nah sebaliknya kalau saya itu dulu nggak pakai kacamata, sekarang malah kalau baca harus pakai kacamata, gitu kan. Nah, kalau Pak Jokowi berbeda, kebalikan. Dulu dia pakai kacamata, sekarang malah nggak pakai kacamata. Gitu. Tapi pernah saya tanyakan, Pak, kenapa Bapak dulu pakai kacamata kok sekarang nggak pakai? Gitu. Pernah saya tanyakan. Dia jawabannya, saya sendiri nggak tahu. Gitu. Tiba-tiba hilang gitu setelah saya berumur. Dan saya kalau baca begini itu yang nggak pakai kacamata masih jelas. Dia bilang gitu. Jadi ada perubahan memang. Itu ketemunya kapan waktu disampaikan soal itu, Pak? Tahun 2018. Sudah jadi presiden? Ya, sudah. Kebetulan kami diundang untuk ke istana, diajak makan siang lah. Biasa kan dia senangannya makan siang ya. Dan di hari Jumat juga kalau salah waktu itu. Itu kalau beritanya di detik.com itu ada itu di situ. Saya pengen tahu nih Pak, kronologinya Pak ya. Ini kan awal mula sepengetahuan kita ini mulai rame soal ijazahnya Pak Jokowi ini dipersoalkan itu awal mula dari postingan teman kita di sini Pak, mantan staf sus mantan gubernur di NTB, Dian Sandi. Nah itu gimana ceritanya Bapak berkomunikasi dengan Dian Sandi dulu untuk bagaimana meyakinkan bahwa itu benar ijazahnya Jokowi dengan membandingkan ijazah yang Bapak miliki hari ini? Jadi begini, kalau Mas Dian itu memang saya sudah kenal sejak tahun 2018 kalau ingat saya ya. Kemudian tahun 2019 saya jadi kepala dinas perindustrian. Jadi sebelumnya saya di kehutanan ya, kepala dinas kehutanan. Kemudian di situ saya jadi kepala dinas perindustrian. Itu mulai berkenalan lah sama Mas Dian ya. Dian Sandi Utama itu. Kemudian ada cerita-cerita saya sama dia itu bahwa presiden itu sebenarnya teman saya. Gitu. Teman apa? Teman kuliah. Gitu. Teman kuliah di S1, kemudian lulus juga bareng pada saat wisudanya itu bareng. Gitu. Hanya bedanya adalah pada waktu lulus 85 saya kerja di Sumatera Utara, tepatnya di Pematang Siantar. Kemudian Pak Jokowi itu di Aceh, di PT KKA, Kertas Kraft Aceh. Di sana. Kemudian tahun 86, kemudian Pak Jokowi itu menikah sama Bu Iriana itu ya. Itu kemudian Bu Iriana kan diajak, tapi karena dia itu di Kertas Kraft Aceh, hidupnya itu di hutan lah, kayak ada campnya itu di tengah hutan. Kemudian mungkin ya beliau nggak betah atau nggak tahan, Bu Iriananya maksudnya itu mungkin nggak tahan. Akhirnya ngajak pulang saja. Dan akhirnya dia keluar dari PT KKA itu. Sebuah perusahaan itu waktu itu? Ya, perusahaan Kertas Kraft Aceh itu dulu itu terbesar di Asia itu sebenarnya. Kemudian pindah dia ke Solo. Nah, saya masih di Pematang Siantar tahun 87.
1987 itu ya, saya dipindah ke sini, ke NTB. Yeah. Nah, jadi ya sudah tidak pernah komunikasi. Kemudian beberapa tahun kemudian saya itu ke Kota Solo. Kota Solo itu ke Loji Gandrung pada saat beliau jadi wali kota. Oke. Nah, itu saya duduk berdua begini di belakang di Loji Gandrung itu. Kemudian ada anak putranya beliau itu keluar. Nah, ternyata itu ya Gibran itu. Terus saya dikenalin pada saat itu Gibran itu baru lulus dari Singapura. Umurnya itu 22 tahun. Saya juga kaget, wah umur 22 tahun sudah lulus. Cepet ya? Di S1 di Singapura. Karena saya waktu pada lulus itu dulu itu usia saya 24. Itu pun saya itu merasa diri saya lancar gitu kan. Orang-orang lulus awal saya ikut, ya Pak Jokowi juga ikut. Ini 22 tahun, cepat sekali gitu. Oke, Pak Andi, ini menarik sekarang. Sekarang kan perlu kita, atau Pak Andi ya sebagai rekan Pak Jokowi waktu itu di satu fakultas kali ini. Di Fakultas Kehutanan. Benar, Pak. Oke, perlu bagaimana cara Pak Andi kira-kira menjelaskan kepada publik atau masyarakat luas di sana bahwa benar bahwa Jokowi itu adalah teman kuliah Anda, Pak? Ya. Jadi begini, tahun 1980 ya. Itu melalui kalau dulu namanya proyek Perintis 1 ya. Itu kami itu beserta 88 orang, salah satunya ya saya dan Pak Jokowi ya itu. Itu tuh diterima di Universitas Gadjah Mada, Fakultas Kehutanan. Nah, kemudian pendaftaran itu kalau dibuka di Kompasiana itu masih ada datanya ya. Siapa yang diterima di situ itu 88 orang itu ada. Nah, kuliah di UGM jadi mulai tahun 80. Kemudian kita mengikuti awalnya itu ada keakraban dulu. Kalau sekarang ini apa ya namanya ya? Yang pelonco itu apa ya? Ya KKN, bukan. Yang pas penerimaan awal itu. Oh, ospek, sorry. Ospek, kayak ospek itu. Nah, kalau di Kehutanan itu kita dibawa ke Wanagama. Wanagama itu di Gunung Kidul sana. Mahasiswa barunya gitu, Pak ya? Ya, itu selama seminggu kita tidur di tenda gitu, bermain gitu. Jadi untuk menjalin keakraban. Akhirnya kita mulai mengenal gitu kan. Siapa sih ini, siapa sih ini gitu. Kemudian di dalam masa kuliah itu juga kami ini pernah ada praktek di Gresik. Di Gresik itu, nah kita harus berhenti di Solo. Waktu berangkat itu nginep di Solo. Di Solo itu dipecah ya. Ada yang nginep di rumahnya Pak Jokowi, ada menginap di teman yang lain gitu. Nah, jadi ada beberapa teman yang nginep di tempatnya Pak Jokowi. Saya nginep di tempat yang lain gitu. Kemudian besoknya kita berangkat ke Gresik, itu PT Nusantara Plywood itu di sana. Kemudian pulang. Jadi mulailah di situ terjalin keakraban di antara teman-teman gitu ya. Terus kemudian dilanjutkan lagi, kita praktek selama 1 minggu di Cilacap, di Batu Raden. Nah itu juga semakin mengakrabkan karena kita itu hutan kita itu kan ada di laut juga. Itu kita lihat di Cilacap, hutan mangrove. Kemudian di Batu Raden banyak di gunung kan gitu. Nah setelah itu ya kita sudah menjadi saling mengenal gitu kan gitu. Nah kemudian kita mulai kuliah bareng sama Pak Jokowi. Bedanya saya dengan Pak Jokowi itu, kalau di masa kuliah itu ya, jadi kita itu dulu itu tidak ada, di Kehutanan itu tidak ada jurusan. Dulu itu, di zaman saya itu tidak ada jurusan. Ya. Hanya sebelumnya itu ada jurusan. Sebelumnya itu ada jurusan, kemudian di masa saya tidak ada jurusan. Ya. Nah, kita akan mengaku jurusan apa, itu tergantung dari pilihan kita. Jadi nanti kita itu menjurus, saya lebih seneng, kalau saya awalnya ke silvikultur. Silvikultur itu kayak budidaya hutan. Gitu. Kalau Pak Jokowi kan senangnya di teknologi kayu. Nah, itu kita akan memilih pelajaran-pelajaran, mata kuliah itu ya, itu yang memang kalau saya mengarah yang ke silvikultur. Jadi misalnya ada kegiatan
perbenihan, ada membuat persemaian, ada kegiatan penanaman, itu silvikultur, karena itu budidaya hutannya. Kalau Pak Jokowi kan pada penataan, pemanfaatan kayu ya. Jadi dia akan mengukur ini kekuatannya, terus disuplainya kemana, berapa kebutuhannya, ya kayak gitulah itu. Pak Jokowi. Oke, seingat Bapak, sekarang kita kembali ke objeknya Pak, ijazah. Ijazah. Oke, dari yang beredar kan tentu Pak Anies sekarang udah tahu nih, Ya. seperti apa yang sering beredar di TV, di media-media itu. Ini berarti sekali lagi kalau mau membandingkan ijazahnya ini dengan Pak Jokowi sama Pak? Sama. Kalau menurut saya sama persis ya. Kalau bisa di-shot aja nggak apa-apa ya. Ini jasa saya ya. Kalau Pak Jokowi dinyatakan palsu, pasti punya saya juga akan palsu. Oh gitu Pak? Iya pasti Pak, karena iya. sama sebenarnya. Jadi nomornya di sini, Bapak ini nomornya di kehutanannya ada begini, kemudian di sini juga ada nomornya. Nah gitu ya. Dan kemudian tahun 85 itu memang di ijazahnya itu pakai materi. Setelah tahun 85, jadi teman-teman yang pada lulusan tahun 86 ya, itu nggak ada pakai materinya. Oh, termasuk Pak Andi? Ya, saya karena masuk yang awal itu pakai materi. Pakai materi. Ya, setelah 86 itu nggak ada. Kemudian masalah jurusan ini tadi Mas. Ini kan ada tulisan jurusan tapi di strike ya. Iya benar. Nah, karena format yang lama itu memang ada jurusan. Setelah itu dihilangkan. Iya. Nah, kemudian tahun berapa ya, mulai 90 atau berapa itu ada lagi jurusan, tapi sekarang ini sudah nggak ada lagi, sudah hilang. Jadi hanya kehutanan gitu aja. Itu. Soal PON, ini jadi salah satu juga masalah. PON, Gimana tanggapan Pak? Jadi gini, kalau PON kita itu kan terimanya itu bang ijazah ya begini gitu. Iya. Dari kalau dibilang kita ini buat-buat atau itu, kita nggak bisa buat. Ya, ini kan. Kalau menurut saya UGM juga mungkin pada waktu itu mencetak ya, entah di mana itu mencetaknya. Tapi semua ijazah di Fakultas Kehutanan yang pada zaman itu ya begini ini, persis plek gitu. Saya kemarin tanggal 15 April ya, itu diundang oleh Dekan Fakultas Kehutanan. Di sana itu karena ada TPUA itu, ya. Saya ke sana. Dan memang teman-teman juga membawa ijazah. Kita coba banding-bandingkan ijazahnya, ya memang sama. Memang begini semua. Gitu. Jadi nggak ada bedanya. Jadi kalau misalnya Pak Jokowi nyatakan palsu, maka kan semuanya itu akan palsu. Oke. Ya, itu. Baik, berikutnya soal dosen pembina kalau tidak salah. Pembimbing, ya. Dosen pembimbing yang sempat juga dipersoalkan. Oke, itu gimana Pak? Kalau saya, pembimbing saya itu namanya dulu ya pembimbing akademik, namanya itu Pak Haryanto almarhum. Kemudian kalau pembimbing skripsi saya itu namanya itu Pak Dr. Joko Marsono. Ya, itu. Ya beliau berdua, beliau ini sudah sepuh gitu. Masih ada kalau Pak Joko Marsono. Nah kalau Pak Jokowi, pembimbing akademiknya itu Pak Kasmujo. Pak Kasmujo itu kalau dalam podcast orang menyebutnya Pak Kos Majo, gitu. Bukan Pak Kasmujo yang benar. Kita panggil Pak Kasmujo. Pak Kasmujo. Nah, kemudian sebenarnya pembimbing aslinya itu adalah Pak Profesor Sumitro almarhum. Ya, gitu. Kalau Pak Kasmujo sampai sekarang masih ada. Gitu. Cuma ya udah pensiun pasti. Gitu. Itu gimana tanggapan Bapak soal disebut bahwa di situ sekali lagi ada tanda tangan juga Pak yang di di skripsi. Oke, skripsi, sorry. Itu sama nggak dengan Bapak? Sama saja. Jadi begini, di masa 85 itu skripsi itu yang kita itu hanya mencetak ya. Setelah itu yang penting sudah dapat tanda tangan dari pembimbing utama. Itu kalau tanda tangan yang lain penguji atau apa-apa itu yang wajib memintakan tanda tangan itu adalah bagian pengajaran. Kalau di sini sekarang apa ini? Bagian akademik kalau salah ya, di fakultas. Nah kita itu mencetak itu 5, 1 untuk arsip kita, 1 untuk perpustakaan di fakultas. Kemudian yang 3 itu ya untuk penguji dan pembimbing. Kan ada pembimbing, ada pengujian, itu di situ itu. Nah,
Di situ kalau kemudian pengajaran itu tidak memintakan kepada pembimbing itu dan penguji, ya memang nggak ada tanda tangannya. Tapi pembimbing utamanya itu biasanya ada. Gitu. Karena itu menyangkut sah tidaknya ya pembimbing utama itu. Kalau bukti-bukti Bapak di kampus atau foto bersama dengan sesama ini fakultas saat itu ada, Bapak masih simpan? Masih ada ya. Ada foto-foto. Kebetulan yang namanya itu Saminuddin Baroritau. Ini dari Aceh ini anak ini ya. Itu memang yang punya Tustel dan beliau saat itu itu. Di mana kemana-mana beliau suka bawa Tustel ya. Sehingga banyak foto-fotonya juga gitu kan. Nah, jadi foto waktu kita pertama kali masuk Fakultas Kehutanan. Tapi ya jangan bandingkan kayak gedung sekarang ya. Gedungnya masih lama gitu. Kita harus pakai baju putih, pakai dasi hitam ya. Itu ada di situ ya. Gitu. Kalau sama waktu wisuda ada, dia punya juga Pak, namanya Saminuddin Baroritau itu. Bapak masih simpan pastinya ya? Karena kebetulan beliau ngirim juga, ngirim itu. Oke Pak, saya pengen tahu ini reaksi teman-teman satu fakultas saat itu, ada Pak Jokowi dan teman-teman alumni di sana. Itu apa reaksinya ketika mendengar ijazah Jokowi ini dipersoalkan oleh banyak orang, Pak? Kalau dalam posisi kami itu sebenarnya ya apa ya? Kami ini Pak, kemarin itu juga saya kebetulan ketemu sama Profesor Markus namanya, ahli pidana di UGM, yang ngobrol-ngobrol, Pak, kenapa tidak menunjukkan ijazahnya itu aja selesai, gitu kan? Jawaban beliau adalah jadi ijazah, KRS, KPP, kemudian KHS, transkrip gitu. Itu tuh bagian data pribadi. Privasi itu. Jadi kalau mau dibuka itu ya tergantung pribadinya mengizinkan atau tidak. Kalau nggak diizinkan ya memang nggak boleh. Itu kan. Ya terus bagaimana? Apa kita mau memaksa oleh Pak Jokowi buka gitu? Nggak bisa. UGM pun nggak akan berani membuka karena itu privasi itu. Tanpa izinnya Pak Jokowi juga nggak dibolehkan. Itu. Ini kemarin karena saya juga ketemu sama Profesor Wening, Wakil Rektor 1 UGM. Beliau juga memberi keterangan seperti itu. Tapi kalau dibilang adakah data itu ada, pasti ada, dan waktu dinyatakan kalau gitu kita gugat sampai ke pengadilan ya. UGM juga menyatakan siap, silahkan mau digugat di mana saja, mau nasional maupun internasional. Tapi kalau misalnya kita nunjukkan buktinya nggak bisa karena itu privasi kan. Benar. Sepakat kalau itu. Oke, yang pengen saya tahu juga Pak Andi, setelah ada isu ini atau berita tentang ijazahnya Pak Jokowi yang diungkit-ungkit ini, apakah Pak Andi pernah dipanggil oleh UGM untuk mendiskusikan soal ini, atau karena ini kan udah sekian puluh tahun Pak, ijazah yang lama, dokumen lama yang harus kita coba gimana Pak? Jadi ini kan meledak yang di 1 April itu gara-gara tulisannya Dian Sadi itu ya. Kemudian tanggal 15 April itu ada judul Geruduk UGM, gitu kan. Salah satunya ke Fakultas Kehutanan. Gitu. Nah itu saya mendapat undangan dari dekan Fakultanan di ini UGM, gitu, untuk ikut hadir. Kemudian saya hadir di sana. Dan pada saat saya salaman sama Dr. Tifa langsung mengenali saya, Pak Adi Pramaria. Ini ngerti deh. Dikenal. Ya, jadi kenal. Saya pikir kemudian saya tanya kenapa kok bisa tahu, Bu? Ya karena fotonya Bapak yang beredar dengan foto wisudanya itu nggak berbeda. Gitu. Oh, terus jadi itu kan memang saya juga ikut hadir di sana. Ya. Kemudian cuma kami itu kan menjadi saksi ya. Gitu. Jadi kalau diminta ya kita tunjukkan, enggak ya enggak. Nah, jadi yang disampaikan itu hanya wakil rektor yang memberi keterangan, kemudian dekan Fakultas Kehutanan,
siapa lagi ya, kemudian ada yang dari Fakultas Hukum itu namanya kalau nggak salah Pak Sandi itu juga. Kapan tuh Pak? Udah lama? 2000 enggak di Kemarin. 15 April itu Bapak di apa bunyinya, dipanggil atau di apa oleh pihak kampus? diundang. Diundang, sorry biasanya nggak salah ini Pak. Ya, Diundang. ada teman berapa 10 orangan lah itu Oke. undangan. Berarti beberapa alumni juga hadir Pak selain Bapak Pandi. Ada alumni? Ada. Hadir ya? Hadir. Oke, teman-teman di satu fakultas dulu Pak. Ya. Oke. Pandi, sekarang ini kan menurut Pak Andi nih, saya pengen tahu aja dari Pak Andi sebagai teman sahabat Pak Jokowi. Kira-kira apa sih yang menyebabkan kembali diungkit soal ijazahnya Pak Jokowi? Sepengetahuan saya itu di mendekati Pilpres untuk periode kedua itu diungkit juga sebenarnya. Nah, kira-kira apa sih kepentingan orang-orang ini yang kembali mengungkit soal ini, Pak? Menurut Anda? Kalau pada saat 2019 waktu mau Pilpres ya, yang kedua itu yang diungkap itu kan ijazah SMA. Iya, sorry, ijazah SMA. Di ijazah SMA itu begini, Pak Jokowi itu sekolahnya itu masuk awal itu SMPP. SMPP, kalau di sini itu SMA 3. Oh ya. SMA 3 itu dulu katanya juga SMPP. Ya. Kemudian pada saat mau lulus, Pak Jokowi itu mau lulus, SMPP itu berubah menjadi SMA 6. Jadi ijazahnya keluarnya menjadi SMA 6. Berubah. Ya kan begitu kan itu. Nah, itu yang dipersoalkan. Kok sekolah di SMPP kok bisa-bisanya lulusnya menjadi SMA 6 gitu. Jadi itu kan dipersoalkan. Nah, kemudian dibilang juga Pak Jokowi ini bodoh SMA-nya, masuk sekolah SMA sampai 4 tahun, gitu kan? Ada yang begitu itu juga. Di masa kami sekolah di SMA itu, orang wajarnya 3 tahun, kemudian di zaman saya itu ada perpanjangan 1 semester. Itu konsepnya Pak siapa ya, Daud Yusuf atau gimana itu, karena kita mau mengubah semester. Kalau dulu kita lulus Januari, kita sekarang lulusnya Juni, sehingga tulis bahwa SMA itu kita itu 3,5 tahun. Itu di zaman saya ya, termasuk Pak Jokowi juga sama kan, se-Indonesia itu. Nah, diungkit di situ, kemudian kan nyata nggak terbukti. Selesai juga. Ya, selesai juga di SMA 1 itu. Nah, barangkali ada ketidakpuasan, mau SMA nggak tahun selesai, akhirnya S1. gitu. Oke, Pak Andi, saya rasa ini penting ya dan menarik. Semua rakyat Indonesia mengetahui betul karakter Pak Jokowi. Yang santai. Mohon maaf, senyum-senyum gitu ya, kalau ngerespon apa sesuatu persoalan gitu. Apakah waktu masih duduk di bangku kuliah S1-nya itu, apakah Pak Jokowi seperti itu juga? Iya. Pak Jokowi itu orangnya itu humble, tenang, diam gitu. Bahkan dia itu kalau misalnya kita lagi ngobrol begini gitu, Pak Jokowi jalan itu kita nggak ngerti itu, tahu-tahu sudah ada di dekat kita. Jadi seakan jalan pun nggak ada suaranya gitu lah. Gitu. Padahal kan kita dulu tidak mengenal sepatu cat gitu, gitu kan, banyakan pakai sepatu pantofel, dan lantainya kalau tidak keramik pasti tegel ya. Benar. Jadi kalau jalan mesti ada suara tok gitu. Ini nggak ada. Nggak ada kalau dia. Memang begitu dia. Oke, ini juga menarik Pak Andi. Ini kan baru pertama kali kita ini melihat reaksi Jokowi yang menempuh jalur hukum. Oke. Apakah Anda melihat sebagai teman yang kurang lebih 4 tahun ya bersama di 5 tahun di kampus S1-nya, ini merupakan puncak kemarahan Jokowi sampai menempuh jalur hukum? Atau karena ekspresinya tetap ya begitu saja ya, kalau kita melihat, apakah ini puncak bahwa Jokowi itu marah sekali pada orang-orang ini? Saya pikir kalau marah beliau enggak gitu. Karena saya juga yang agak heran, Pak Jokowi itu memang sabarnya itu. Dia sabar sekali menghadapi segala sesuatu, dia sabar. Nah, pernah beliau cerita juga kan, dia konsultasi untuk skripsi itu sampai 12 atau 14 kali gitu. Ke Pak Andi, sorry. Ya, kalau dia cerita di umum juga begitu. Memang kalau pas ngobrol-ngobrol juga begitu juga dibahas itu. Tapi kan sabar aja dia itu tetap mau gitu. Padahal di zaman itu kalau kita misalnya dicoret gitu, kita kan harus ngetik ulang, dan ketiknya pakai mesin ketik kan. Dan itu
kalau misalnya sedikit pun kita itu harus lip act gitu ya, untuk ngepaskan kata-kata supaya bagaimana itu perlu mikir panjang gitu. Tapi beliau sampai 14 kali gitu. Saya pikir-pikir ya memang sabar beliau itu dari dulu ya memang begitu. Tetapi kemudian kenapa beliau itu sampai melaporkan ya ini ya. Saya pikir bukan karena dia tuh marah gitu, dia ingin menunjukkan kebenarannya itu. Itu. Karena beliau kan sudah ngomong juga, tidak ada kewajibannya untuk menunjukkan jasa ke orang-orang itulah. Ya gitu. Nah itu akan ditujukan apabila ada perintah pengadilan kan itu. Nah, sekarang dia sudah menunjukkan ke Polri kan, ke Polda misalnya Metro. Nah tapi ya memang itu kan data pribadi, jadi nggak akan diungkap juga oleh Polda. Ya tergantung dari pengadilannya nanti. Dan Pak Jokowi kan sudah, kalau misalnya mau uji forensik silakan saja. Cuma yang saya masih heran gitu ya, apa yang masih dipertanyakan ya, satu, penerbit ijazah ini kan Universitas Gadjah Mada. Beliau Gadjah Mada sudah memberikan klarifikasi. Dulu Profesor Ova sudah rektor yang berbeda. Kemudian yang kemarin itu wareknya, wakil rektornya juga sudah. Di fakultas juga sudah. Gitu. Terus apa lagi yang dilakukan? Lembaga sebesar UGM itu sudah menyatakan asli, udah diluruskan gitu. Terus apa lagi, Pak? Terakhir dalam kesempatan ini, Pak Andi, apa yang Anda mau sampaikan kepada masyarakat luas di tengah kembali gencarnya disuarakan soal ijazah S1-nya Pak Jokowi dan Anda sebagai teman? Ya. Kalau kami gini, jadi kalau misalnya diuji forensik silakan ya, kami itu. Tapi diingat yang pertama, saksi sejarah bahwa Pak Jokowi kuliah itu memang banyak, masih 67 orang ya. Dari 88 orang yang kuliah, kemudian yang tersisa sampai sekarang ini 67 orang itu sebenarnya masih siap untuk menunjukkan keaslian ijazahnya masing-masing dan silahkan dibandingkan. Nah, itu. Kemudian yang kedua adalah lembaga sebagai penerbit dari ijazah ini sudah menyatakan bahwa ijazah itu memang asli dan memang benar bahwa Pak Jokowi itu kuliah di Fakultas Kehutanan UGM. Terus apa lagi yang mau dipertanyakan gitu loh Pak, itu. Kalau dipersoalkan pada skripsi, pada itu KKN-nya di mana gitu. Dijawab juga, KKN-nya beliau, saya lupa itu, kecamatan sama desanya, tapi beliau di kotanya itu di Boyolali. Itu KKN-nya. Karena saya kebetulan juga di Boyolali, di KKN-nya. Tapi siapa teman-temannya nggak tahu, karena KKN itu tidak hanya satu fakultas kan, nyampur atau fakultas pedang gitu. Jadi saya nggak ngerti teman-temannya dia. Nah. Mungkin ada pesan nggak Pak untuk teman-teman ini kan teman-teman satu kampus ini yang mempersoalkan, biar maksudnya untuk menjaga, menurut saya ini penting untuk dijaga nama universitas Pak. Ya kalau universitas sebenarnya menjadi tidak terlibat Pak itu. Ya. Terus karena universitas itu keterlibatannya adalah orang kuliah kemudian menyerahkan ijazah itu sudah stop. Dia sudah tidak tercatat sebagai mahasiswa kan. Dia sudah menjadi pribadi yang berdiri sendiri. Hanya kalau di dalam di UGM itu ada yang namanya Kagama, keluarga alumni Gadjah Mada. Ya, itu. Nah itu yang kemudian pecah ya. Bukan kok pecah, kalau solidnya masih solid ya. Nah, kebetulan ketuanya sekarang itu ketua Kagamanya kan Pak Basuki, Pak Basuki mantan PWR, PWR itu. Nah itu kalau dulunya Pak Ganjar, sebelumnya Pak Ganjar. Nah itu sebenarnya ya kalau mempersoalkan pada UGM-nya ya keliru. UGM itu
menyerahkan ya ini. Tapi kalau mau minta ijazah aslinya, ya ada di Pak Jokowi. Bersangkutan. Ya gitu. Nah, dan Pak Jokowi seperti ini kan sudah menyatakan bahwa sudah menunjukkan ya, ini ijazahnya dari SD sampai S1 ditunjukkan. Hanya nggak boleh difoto. Dan gitu. Dalam kesempatan ini mungkin Pak Andi mau menyapa Pak Jokowi dalam kesempatan ini mungkin sebagai teman ya, mohon maaf Pak Andi. Silakan Pak Andi. Baik, terima kasih. Kalau mudah-mudahan Pak Jokowi juga menonton acara ini. Ya. Kami sebenarnya tuh siap memberikan kesaksian. Tentu saja kesaksiannya adalah kesaksian sejarah. Bagaimana Bapak kuliah dan bagaimana juga Bapak wisuda. Karena kebetulan saya dengan Bapak itu termasuk yang wisuda bersama, yaitu tanggal 5 November tahun 1985. Jadi saya adalah salah satu saksi dari 67 teman-teman yang sampai sekarang ini masih ada. Nah, memang penyelesaian secara hukum barangkali kami juga siap ya untuk menjadi saksinya gitu. Karena begini Mas, jadi beberapa teman itu pada waktu ada laporan ke Polda Metro, nah, waktu tanggal 15 kita datang itu ada penyidik juga yang datang di tempat kami, dan kami itu juga dimintain keterangan semua teman-teman itu. Nah setelah itu kemudian Pak Jokowi ganti melapor kan, sekarang ini teman-teman saya itu yang dekat-dekat di sana, dan terutama yang saya sebut tadi Saminuddin Barerito itu yang punya dokumen fotonya itu masih satu album dia itu punya. Oh iya. Itu juga sekarang ini hari Senin nanti dia juga akan diperiksa. Itu. Tapi dia mintanya kalau diperiksa saya mau, tapi kalau diperiksanya di Jakarta saya nggak mau. Saksi sejarah itu Mas. Ya, diminta mau diperiksa polisi juga. Tapi dia mintanya di Jogja. Karena kami ini kan sudah ya berusia ya. Usia ya, dia sudah nggak berani pergi jauh-jauh. Perjalanan yang lumayan. Ya, Pak. Sini kalau dia dari Jogja ke Jakarta itu mungkin dia akan menggunakan kereta kan. Benar. Nah kereta atau bis itu kan lumayan. Ya berat lah buat kita. Nah, kalau mau naik pesawat berat juga di ongkos.